Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga 3504, 3505, 3506. Master Sekte Luo juga mengerutkan keningnya. Melihat tas penyimpanannya, dia yakin ini adalah milik 5 pria luar biasa. Sekarang telah jatuh dari tubuh Dev, seharusnya Dev mengambil semua harta di dalam tas penyimpanan dan membuang tas penyimpanannya. Semakin pemimpin Sekte Luo memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia berkata dengan dingin, ayo pergi ke lembah roh darah, dan kita harus menemukan Dev untuk memberinya penjelasan. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya menuju lembah roh darah dengan marah. Setelah orang-orang dari 5 sekte besar pergi, Qi Peijia mengikuti Zeke Ning dan muncul. Hahaha, sekarang menurutku Dev masih hidup. 5 sekte besar membuat masalah baginya, cukup baginya untuk minum sepoci. Qi Peijia tertawa dan berkata, sayang sekali kita tidak bisa membunuh Dev itu. Mata Zeke Ning menggigil. Setelah bertarung dengan Dev begitu lama, Dev menjadi iblis batiniah di hati Zeke Ning. Dia terutama ingin membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Namun, dengan kekuatan Dev saat ini dan orang-orang di sekitar Dev, agak mustahil bagi Zeke Ning untuk membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Tapi dengan bantuan orang lain, tidak apa-apa membunuh Dev. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menyamar. Baru saja kamu berubah menjadi Dev, dan bahkan aku tertipu. Qi Peijia berkata kepada Zeke Ning dengan penuh kekaguman, itu hanya keterampilan kecil. Dibandingkan dengan Tuan Qi, itu jauh tertinggal. Zeke Ning berkata dengan sangat rendah hati. Yang digunakan Zeke Ning bukanlah teknik penyamaran. Tidak ada teknik penyamaran yang begitu indah di dunia. Itu adalah metode meniru aura. Zeke Ning juga melihat isi slip giok saat itu. Meskipun Zeke Ning belum bisa mempraktikkan teknik imitasi nafas secara ekstrim, dia bisa membuatnya terlihat persis seperti aura Dev. Namun jika dia ingin menipu mereka yang belum mengenal Dev, tetap tidak ada salahnya. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Jika kamu berlatih di tempat itu, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jangan kembali ke wilayah utara mulai sekarang. Bukankah lebih baik jika kita bekerja sama untuk menaklukkan dunia di sini? Qi Peijia sangat menghargai Zeke Ning. Itu hebat. Zeke Ning sangat bersemangat karena dia tahu bahwa Qi Peijia memiliki sebuah petualangan. Zeke Ning juga ingin tahu petualangan apa yang dimiliki Qi Peijia. Ini dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat dalam waktu singkat, dan Zeke Ning juga ingin mencobanya. Leluhur, kita. Ketika Ning Kaichen mendengar bahwa Zeke Ning sebenarnya ingin tinggal, dia sedikit enggan. Meskipun keluarga Ning bukanlah keluarga besar di wilayah utara, sebagai kepala keluarga, Ning Kaichen tidak khawatir tentang makanan dan minuman dan sangat menikmatinya. Sekarang dia diminta untuk meninggalkan keluarga Ning dan tinggal di Gunung Iblis ini, di mana dia akan dimanipulasi di mana-mana. Ning Kaichen sedikit enggan. Berhenti bicara. Saat kita bisa menduduki seluruh Gunung Iblis Surgawi, bukankah itu akan jauh lebih kuat daripada di wilayah utara? Tidakkah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dan naik menuju keabadian? Zeke Ning bertanya pada Ning Kaichen. Ketika Ning Kaichen mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya. Semuanya terserah pengaturan leluhur. Ikuti aku. Jika saatnya tiba, itu bukan hanya untuk menduduki Gunung Iblis. Tujuanku adalah untuk menduduki seluruh surga dan alam manusia. Aku ingin seluruh surga dan alam manusia berada di bawah kendaliku. Aku ingin 5 domain Tuan untuk menjadi bawahanku. Mata Qi Peijia berbinar, dan dia dipenuhi dengan energi yang melonjak. Zeke Ning memandang Qi Peijia dan diam-diam mencibir. Meskipun kekuatan Qi Peijia bagus, orang bodoh seperti ini, betapapun berbakatnya dia, tidak dapat mengendalikan seluruh dunia surga dan manusia. Alasan mengapa Zeke Ning ingin mengikuti Qi Peijia sekarang adalah untuk menggunakan kekuatan Qi Peijia. Dengan IQ Qi Peijia, jika Zeke Ning ingin mempermainkannya, dia akan bertindak seperti orang bodoh. Ayo pergi, aku akan membawamu ke gua menelan iblis. Saat kamu sampai di sana, kamu akan menemukan pintu menuju dunia baru. Qi Peijia tidak siap dan memimpin Zeke Ning dan Ning Kaichen menuju gua menelan iblis di sebuah rumah besar jauh di dalam pegunungan. Tuan Xi menulis dengan marah dan tidak tahu apa yang dia tulis. Namun, melihat kulit Tuan Xi, dia jelas jauh lebih baik setelah pertempuran dengan Wen Haotian. Dia kehilangan klon dan vitalitas Tuan Xi rusak parah. Tetapi setelah masa kultivasi ini, Tuan Xi terlihat baik. Tuan Xi, Dev membunuh putra pemimpin aliansi penyegel iblis. Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian putih masuk dan berkata,
Kuas di tangan Tuan Si berhenti, dan kata-kata yang baru saja ditulisnya segera dihancurkan. Orang ini baru lama berada di sini dan dia telah menyebabkan masalah besar. Tuan Si menunjukkan senyum masam, di mana Dev sekarang. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi dia memiliki senjata ajaib di tangannya. Dia tidak takut sama sekali saat bertarung dengan seseorang di alam kesengsaraan tingkat 6. Dan dia memperoleh binatang penelan langit dari reruntuhan medan perang antara dewa dan iblis. Kata gadis itu, binatang penelan langit, tunggangan Raja Iblis Awan Merah. Ada sedikit keterkejutan di wajah Tuan Si, jelas dia tidak menyangka ini. Itu hanya binatang penelan langit yang baru menetas, jadi mungkin belum banyak berguna. Gadis itu dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar ini, Tuan Si tiba-tiba menyadari, saya berkata tidak mungkin orang tua itu muncul di dunia surga dan manusia. Apakah ada pergerakan di Sekte Huofen baru-baru ini? Tidak, aku sangat tenang sepanjang waktu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Selama tidak ada pergerakan, sepertinya aku masih bisa menikmati kedamaian dan kebahagiaan beberapa hari. Tuan Si mengambil selembar kertas lagi dan melanjutkan menulis. Tuan Si, apa yang harus kita lakukan terhadap Dev? Aliansi penyegel iblis mungkin akan segera melancarkan perburuan gila-gilaan untuknya. Apakah menurut Anda harus? Gadis itu ragu-ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, aku yakin dia bisa mengatasinya, dan dia tidak sendirian sekarang. Bukankah dia punya banyak teman? Biarkan dia mengobarkan keadaan di surga dan alam manusia. Semakin kental air di surga dan alam manusia, semakin banyak ikan dan udang busuk yang akan muncul ke permukaan. Selain itu, tatanan surga dan alam manusia juga harus ditingkatkan. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia mulai menulis dengan tenang lagi. Gadis itu melihat penampilan Tuan Si dan diam-diam mundur. Sementara itu di lembah roh darah, karena pemilik lembah, Luo Shouhai, tidak ada di sini, semua murid berlatih dengan damai di lembah. Dibandingkan dengan murid-murid puncak roh darah, para murid lembah roh darah ini jauh lebih aman. Tetapi ketika para murid lembah roh darah sedang berlatih, Cheng Jinghui tiba dengan sejumlah besar murid puncak roh darah. Setelah mengetahui bahwa muridnya memang dibunuh oleh Dev, Cheng Jinghui tidak bisa menelan nafas ini sama sekali. Dia tahu bahwa Dev bersama Luo Shouhai, jadi dia membawa seseorang untuk menemukannya. Luo Shouhai, kemarilah. Cheng Jinghui datang ke gerbang lembah roh darah dan berteriak keras. Ketika dua murid lembah roh darah melihat ini, mereka bergegas dan berkata, Paman Guru, guru kita tidak ada di lembah. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Karena Cheng Jinghui dan Luo Shouhai adalah saudara, kedua murid lembah roh darah cukup sopan padanya. Tidak di sini, mata Cheng Jinghui dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia tidak ada di sini, atau dia menghindariku? Paman, Tuan benar-benar tidak ada di sini. Kedua murid lembah roh darah berkata dengan tulus. Aku tidak percaya, dia hanya ingin menghindariku, dan Dev pasti ada di sana juga. Kata Cheng Jinghui, dan hendak masuk ke lembah roh darah. Paman Tuan, kamu, kedua murid lembah roh darah mencoba menghentikan mereka, tetapi Cheng Jinghui menembakkan kedua telapak tangannya dan memukuli kedua murid lembah roh darah itu sampai mati. Bunuh aku, jika Luo Shouhai tidak muncul hari ini, aku akan membunuh semua muridnya. Saya ingin mereka membayar utangnya dengan darah. Cheng Jinghui melambaikan tangannya, membunuh. Banyak murid dari puncak roh darah bergegas menuju lembah roh darah. Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit, dan para murid lembah roh darah menjadi lengah. Ditambah dengan fakta bahwa lembah roh darah waktu itu tidak memiliki pemimpin, hanya butuh setengah jam bagi semua murid lembah roh darah untuk dibantai. Tuan, Luo Shouhai memang tidak ada di sini, dan saya belum pernah melihat pria bernama Dev itu. Para murid dari puncak roh darah berjalan ke arah Cheng Jinghui dan melaporkan. Sial, kemana mereka pergi? Bukankah mereka kembali ke lembah roh darah? Cheng Jinghui mengerutkan kening. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid puncak roh darah melihat mayat di tanah dan bertanya dengan bingung. Belum ada yang ditemukan, dan semua murid lembah roh darah telah terbunuh. Bagaimanapun, mereka dapat dianggap sebagai klan yang sama. Sekarang dia begitu kejam, jika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Hapus semua jejak, tidak ada yang diizinkan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Cheng Jinghui perlahan menjadi tenang saat ini dan mulai memberi perintah dengan keras. Apa yang dia lakukan dalam masalah ini memang terlalu berlebihan. Banyak murid puncak roh darah mulai bekerja dengan gugup untuk menghilangkan semua jejak mereka. Setelah menghilangkan semua aura dan jejak, Cheng Jinghui segera pergi bersama semua orang dari puncak roh darah. Tidak lama setelah Cheng Jinghui pergi, pemimpin Sekte Luo tiba bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Master Sekte Luo, mengapa saya merasa lembah roh darah ini begitu sunyi dan berbau seperti darah? Seseorang berkata dengan cemberut, aku juga menciumnya, memang ada bau darah, dan kenapa aku tidak bisa merasakannya sama sekali?
Bukankah tidak ada seorang pun di lembah roh darah? Seseorang menggema. Pemimpin sekte Luo melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera mengerutkan kening. Masuk dan lihat, semua orang di lembah roh darah telah terbunuh. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia memimpin orang-orang ke lembah roh darah. Terlihat mayat di seluruh lembah roh darah, sungai darah, dan beberapa burung nasar sepanjang 1 meter memakan mayat itu. Melihat situasi tragis di depan mereka, semua orang kaget. Meskipun lembah roh darah milik klan iblis, pada generasi Gunung Tianmo, konflik antara ras manusia dan klan iblis tidak begitu sengit. 5 sekte besar tidak banyak berselisih dengan iblis di Gunung Tianmo, sebaliknya mereka sering bekerja sama. Sekarang semua orang di lembah roh darah telah terbunuh. Orang-orang dari 5 sekte besar merasa sedikit sedih. Mereka datang dengan marah, hanya untuk mendapatkan penjelasan dan meminta Luo Shouhai menyerahkan Dev. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menghancurkan lembah roh darah. Lihat apakah masih ada orang yang hidup, lalu cari tahu siapa yang melakukannya. Hal seperti ini tidak pernah terjadi di seluruh wilayah selatan kita selama bertahun-tahun. Pemimpin sekte Luo berkata dengan ekspresi muram. Seluruh wilayah selatan dianggap paling harmonis. Meski terjadi perkelahian, kematian, dan cedera, pemusnahan keluarga seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Sekarang hal seperti ini tiba-tiba terjadi, tentu saja dia harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Lagi pula, status 5 sekte besar mereka di wilayah selatan tidaklah rendah, jadi tentu saja mereka harus mengurus hal semacam ini jika itu terjadi. Master Sekte Luo, kami telah memeriksanya. Tidak ada yang selamat sama sekali, dan tidak ada jejak nafas. Orang yang melakukannya seharusnya bisa menghapusnya. Seseorang berkata, pemimpin sekte Luo, karena Luo Shouhai tidak ada di sini, ayo pergi. Jangan khawatir tentang omong kosong semacam ini. Lagi pula Luo Shouhai bukan orang baik. Sekarang kita tidak dapat menemukan Dev, saya pikir kita harus mencari beberapa orang dari ras binatang monster itu. Murid kami terbunuh, dan beberapa orang dari suku monster juga terlibat. Masalah ini belum selesai. Di sebelah pemimpin sekte Luo, seorang pria berwajah hitam berkata dengan marah. Master Sekte Hai, bahkan jika kami menemukan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, Anda harus menekan mereka. Anda tidak dapat menyerang mereka saat mereka bertemu. Anda harus menanyakannya dengan jelas. Kami tidak mempunyai permusuhan dengan para pemimpin binatang monster itu sedikitpun. Saya tidak mengerti mengapa mereka membantu Dev membunuh murid kami, kata pemimpin sekte Luo. Master Sekte Luo, bukankah ini jelas? Tentu saja ini untuk keuntungan. Di medan perang antara dewa dan iblis, tidak peduli apakah ada kebencian atau tidak, mereka semua mengejar harta karun itu. Pemimpin sekte Hai berkata dengan keras.